Woi, gue Tito Rahmadani. Sini Wanjay cuy. Ya, balik lagi di Motor. Cuy, gue pengen ngebahas ini nih cuy. Gue kan main Twitter ya. Nah, Ngerokok gak apa-apa kan? aman, Ngerokok gitu ya. legal. Lega. Iya. Ngerokok lega. Gak tau juga tuh kalau di rumah. Lanjut. Gini. Gue kan main Twitter nih Hmm. malam. Itu lagi trending banget. Ada breaking news. Ding 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 ding. Ya, apa Acara cuy? sebelah. Bangsat. Gimana itu? Jadi ada berita sih. Jokowi menarik Perpu tentang legalisasi miras. Miras. Iya. Rame tuh, men. Parah. Jadi gini, kenapa Jokowi bisa membatalkan Perpu miras ini? Setelah di sini ya dibacain Twitter nih ya, gua nggak asal ngasih ini aja nih. Ini ada di CNN Indonesia. Benar. Asli. Kita harus akurat. Jadi Gimana tuh? Jokowi kenapa membatalkan? Karena setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat yang lain atau ormas, serta tokoh-tokoh agama yang lain juga, mereka menyampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru. Yes. Industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut. Nah, kita nggak tahu nih karena apa nih sebenarnya dicabutnya. Itu rata-rata yang minta buat dicabut mayoritas. Kita juga nggak tahu mayoritasnya yang mana. Tapi menurut lo Kenapa itu? alkohol ini gimana sih cuy dampaknya kalau buat anak-anak muda? Buat anak-anak muda. Kita ngebahas dampak aja dulu ya, karena kan banyak banget nih asumsi orang-orang kayak misal kita nongkrong di pinggir-pinggir jalan, ada orang nongkrong di pinggir jalan, kita lewat di pinggir jalan itu, bokap lu deh atau nyokap lu pasti kayak ngomong tuh jangan ngikutin orang itu, dia mabuk-mabukan, dia miras, narkoba dan segala macamnya itu. Nah kayaknya narkoba, minum-minuman keras itu tuh benar-benar di underestimate banget sama orang-orang tua. Menurut lu kenapa? Ya mungkin karena dicekokin dari kecilnya begitu, Pak. Jadi kita terbentuknya kayak gitu. Oh berarti kolot ya pikirannya ya, Pikirannya belum terbuka. Kalau aktualnya jangan mabok kan katanya. Iya jangan mabok. Bisa zina. Enggak ada yang orang tua gue ngomong gitu. Orang tua gue nggak ngomong gitu. Ini gue menurut cerita yang ada. Iya. Mabok itu pertama yang paling kecil, mabok. Kemudian akan berujung pada zina. Berzina, kemudian membunuh. Mungkin yang dari cerita berabad-abad itu gitu yang menyebabkan kayaknya kesannya buruk gitu, mabuk. Bisa sih. Jelek gitu. Padahal aktualnya kan kalian juga sama kan? Bangsat lah. Tapi sih kalau menurut gue nih ya, kalau opini gue pribadi, Yes. minuman keras sebenarnya itu nggak terlalu menakutkan sih. Yang berbahaya itu kan? Iya, nggak seberbahaya itu, nggak kayak yang bener-bener di underestimate kan kayak sekarang lah. Nah, Sebenarnya minuman keras juga kan bisa aja kalau misalnya lu stres atau lu butuh orang lain atau lu mengikuti budaya orang asing. Kayak kan banyak nih ya. orang-orang asing bertamu di kita. Kayak misal lu jabatannya udah tinggi lah di pekerjaan itu, pasti nemuin tamunya pakai minuman tuh. Pasti. Gak mungkin enggak. Ya kali lu mau lu kasih bajigur. Tolol banget. Oh, edang ronde. Apaan nih? Air banjir gitu. Ya, gitulah, nggak jauh beda kayak rokok ya. Iya benar-benar. Kayak kita mungkin ya yang kelas ke bawah gitu kan. Ya, tata keramanya ngerokok, ngopi ya kan. Nah, kalau kelas atas mah apalagi gitu. Iya pasti minuman keras ya kan. Apalagi untuk sebuah diplomasi segala macam, penentuan kesepakatan pasti harus dengan pikiran yang terbuka dan rileks. Sangat. Nih, gue tuh barusan buka Twitter nih, ada yang lucu banget, lu lihat deh. Ada yang nggak tahu nih, ini orang mana. Pokoknya nama Twitternya Usnan Muhammad
Anjing, namanya di Muhammad cuy. Ngeri Pak. Susah banget ya. Dia nge-tweet gini, ketika orang mabuk ceramah, kenapa? Malah di underestimate kan. Terima kasih Pak Presiden sudah mencabut perpres soal investasi miras. Anjing, potnya lu mau tahu? Anjing. Bang Haji Roma. Ya Santika. Gue setuju sih sama Bang Haji Roma. Tapi kita doain aja lah ya, semoga keputusan presiden ini yang terbaik ya. Yang terbaik lah. Walaupun gue tahu sebenarnya realitinya berbeda. Untuk kita ngopi. Ngopi manja anjing. Tapi lu gimana? Menyesal apa enggak? Perpunya ditarik. Maksudnya kayaknya tampang lu tampang yang menolak sadar. Gimana ya? Kalau untuk setuju atau tidak setuju sih, itu balik lagi ke pendapat pribadi. Kalau gue sih, karena emang gue kan minumnya air zam-zam, benar-benar minumnya madu, ya kan? Kayak gitu-gituan deh. Lu pada tahu lah pasti yang nonton. Gue kan orangnya alim parah. Bajingan. Amin kita aminkan. Kalau menurut gue sih, ya nggak apa-apa. Balik lagi yang tadi gue omongin. Iya. Sebenarnya itu ada dampak positif ya, ada dampak negatifnya. Balik lagi ke orangnya. Tergantung sudut pandang iya, masing-masing. Benar, sepakat. Kalau misalnya emang orangnya tidak bisa mengontrol dirinya dia sendiri, mendingan lo pada nih yang pada belum bisa ngontrol diri lo sendiri, jangan mabuk dulu deh. Bahaya, hati-hati, bikin keributan. Nah itu. Lagian sih mau dilegal atau ilegal kan selama mudah dicari tidak apa-apa. Bukan begitu? Sepakat. Balik lagi buat ini cuy, ngomong-ngomong soal kehidupan nih ya. Iya. Lo pernah mikir nggak sih 2 tahun setelah ini lo bakal kayak gimana? Anjing, berat pertanyaan lu gue. Seru nih. Anjing 2 tahun lagi gue mau ngapain ya? Bakal kayak gimana bukan ngapain? Bakal kayak gimana? Pasti setiap orang kan punya apa ya, punya pemikiran masing-masing lah. Apa sih namanya, gue lupa deh. Kalau misalnya lo berpikir panjang berarti berekspektasi. Iya. Pasti lo pernah berekspektasi lah 2 tahun setelah ini ya bakal kayak gimana. Lo mikirin jadi apa cuy? Bakal kayak gimana bukan jadi apa sih? Bakal gimana ya? Ya gue bakal menuntut diri gue untuk kaya anjing 2 tahun ke depan. Kaya. Bangsat ya, material sekali anjing. Keren. Lalu gimana ini? Kalau lu sendiri? Kalau gue gak bakal kaya. Gue gak mau kaya sih. Tapi banyak duit. Ya beda sama itu. Bukan. Apa tuh? Kalau gue pengennya orang-orang lain itu terbantu. Dalam konteks apa? Gue kan tadi kan konteksnya kan 2 tahun ke depan. Lo mau kayak gimana? Yeah. Gue mikirnya orang-orang ini terbantu karena gue. Oh, berarti lu ingin lebih banyak membantu. Iya, karena kita kan namanya rezeki udah ada yang ngatur lah ya kan. Betul, setuju. Gue pengennya kayak misal temen gue kecelakaan kayak kemarin tuh, kita nyamperin tiba-tiba ke Cibitung, terus nyamperin kemana, temen-temen gue pada mogok. Ya gue pengennya ngebantu kayak gitu sih. Lebih banyak membantu karena gue percaya kata-kata apa yang lu tanam akan lu tuai. Itu yang akan lu tuai. Mau berapa ratus juta miliar orang yang nggak menghargai lu deh. Tapi kalau misalnya lu baik sama orang lain, pasti bakal ada feedbacknya. Timbal baliknya ya dengan cara apapun. Walaupun sih sesepele itu anjing. Sebenarnya enggak sih, duit juga. Gue pengen terlihat jago aja gitu, padahal enggak. Gue pengen kaya juga bangsat. Sebijak itu anjing. Ya Allah, kagak anjing. Lihat muka gue nih, lihat muka gue. Mana ada bijak-bijaknya bangsat. Anjing, tapi lu kepikiran gak sih anjing, nanti lu kalau misal udah tua, udah enggak tua deh, lu udah berumur 35-40 mungkin. Ini kita punya kemungkinan kondisi 2, kalau nggak kaya ya miskin. Iya. Nah, seandainya di posisi miskin, lu bakal apa gitu? Ketika gue miskin, gue bakal
berusaha lah goblok, biar kaya, biar dapet duit. Bener sih, iya, gue akuin iya. Cuma penyesalan gitu, maksudnya lu miskin gitu dengan waktu lu yang dari umur 20 sampai ke 40 gitu. Iya. Dan lu cuma mendapatkan impactnya, imbasnya, hasilnya itu suatu kemiskinan. Lu bakal apa lagi? Gue kadang suka habis di situ pak, suka mentok di situ gue udah berusaha segala macam, ternyata seandainya endingnya kita nggak ada yang tahu deh, kita takdir nggak ada yang bisa bolak-balik deh, pokoknya takdir udah dari atas ya. Sobat Islam ini. Padahal Islam Sobat beragama bang. Terus gimana gini? iya, ternyata apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita hasilkan itu masih berupa kemiskinan yang sebenarnya sangat kita hindari dari usia sekarang gitu. Lu bakal apa gitu? Gue mentok di situ, gue nggak nemu jawabannya. Kalau dari dulu gue gini sih, emang gue kan orangnya nggak bisa nabung lah ya. Iya, nah itu juga salah satu penentu tuh pak. Iya makanya, gue nggak bisa nabung. Kayak lo tau sendiri lah, kalau misalnya gue lagi ada duit ya sama bocah, Nah, blak. Cuman mulai dari pas lagi gue udah mulai kuliah lah, kerasa gue baik sama orang, cuman tidak ada feedback ya. Padahal ya lo mau apa? Kalau misalnya gue lagi ada sok gitu ya. kan. Aman. Cuman anjing. Ternyata. Kalau lu sendiri gimana nih mikirnya kadang-kadang? Itu gue juga masih nggak nemu. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Makanya lu tanyain ke gue. Makanya gue tanyain. Goblok lu. Makanya gue cuma percaya satu doang. Untuk orang kaya itu konon katanya seniman dalam mengelola keuangan. Ih kacau. Bener nggak? Kacau. Tapi uangnya tidak ada. Apa yang mau dikelola? Bener. Bangsa. Bener. Anjing lah. Tapi kalau ngomong-ngomong soal keuangan nih, Lu jangan nyerempet ke covid lagi anjing. Udah cukup. Keuangan. Episode 1. Iya episode 1. Lu pasti belum pada dengerin nih anjing. Dengerin tolol, jangan cuman subscribe, komen. Ya apaan sih? Gue butuh lu nonton. Biar gue dapet AdSense. Enggak. Canda. Gue di sini cuma buat hiburan tapi nyari duit juga. Enggak nih, ngomong-ngomong soal keuangan nih cuy. Kan kebanyakan anak laki-laki itu dia nggak bisa nabung lah. Nggak bisa pak. Sulit untuk menabung, bukan nggak bisa. Banyak ada beberapa laki-laki yang bisa menabung, cuman sulit untuk mayoritas laki-laki. Menurut lu gimana tuh supaya laki-laki ini bisa menabung? Sebenarnya sulit toh. gue sih sama, tiap gue punya duit bakal jor-joran, nggak mungkin enggak gitu. Iya pasti. Karena apa? Konsepnya dua. Lu pengen kaya apa hidup cuma sekali gitu, lu nabung apa hidup cuma sekali, bener nggak sih gitu. Jadi pas gue punya duit gue mikir hidup cuma sekali gitu kan, manfaatkan yang ada, kita habiskan gitu. Sepakat gue. Walaupun endingnya kemiskinan. Soalnya mau seberapa pun lu mengeluarkan uang itu, gimana ya? Rezeki udah ngatur. Kalau misalnya lo lagi dapet duit, lo jor-jorin kayak gitu, ya udah rezeki ada lagi. Rezeki ada lagi. Pikiran anak muda seperti itu. Konsepnya. Sama kayak gua. Nah. Cuman kalau orang tua zaman sekarang kan mikirnya, zaman dulu nih mikirnya, kamu tuh harusnya nabung, udah berapa tahun nih kamu hidup, harusnya kamu udah punya rumah, udah punya motor, udah punya mobil, udah punya tanah, punya rumah, udah tinggal nikah deh, ya kan? Seindah itu ya. Itu pikiran orang tua, cuman realitanya tidak seperti itu. Kalau gua ya, gua balik ke pasangan sih sebenarnya. Lah, kenapa bisa kalau untuk nabung? Kenapa bisa ke pasangan, Pak? Gua ke pasangan cuy. Karena gini, gua tuh tipikal orang yang susah buat nabung. Iya. Cuma kalau udah kenal cewek, wah tai banget, parah, tai banget. Jadi gua kalau misalnya udah deket sama orang, gue punya duit seberapapun, ya gue jor-jorin ke bocahnya, gue tembrakin ke bocahnya cuman kayak, misal gue pengen 1 juta, gue tembraknya cuma 200, 300, yang biasanya 1 juta bener-bener gue tembrakan jebret, ya pengen cuma 300, 200, 400an, sisanya buat main dengan cewek. Ya itu. Berarti ini salah satu faktor juga di cewek. Parah. Terus pas lagi cewek ini ngomong, kamu tuh jangan main mulu napa nabung gini-gini. Nah itu yang bikin gue bisa nabung sebenarnya zaman dulu. Tapi kenyataannya
Dulu gue bisa nabung, tapi sekarang ya siapa sih yang mau sama gue, nggak ada. Coba deh yang mau komen deh anjing. Bantuin gue dong. Tolong. Ada nih, gak ada yang mau masa. Iya gue tahu gue jelek anjing. Enggak jelek dong, tau hitam. Postingan jelek ya. Tapi asli, emang karena cewek sih gue bisa nabung. Berarti lebih ke eksternal ya, support lu buat Iya. bisa nabung ya. Dan ego gue tuh jadi turun, bener-bener turun. Turun drastis karena ada salah satu yang pengen gue gimana ya, kayak lu deh sayang banget sama nyokap lu deh. Lu disuruh apa-apa juga kadang-kadang emang nolak, cuman pas lagi dia udah nggak ada atau dia pergi kemana-mana pasti lu kepikiran sama dia. Bener-bener. Kayak gitu. Kalau lu emang belum pernah bener-bener nabung, Jay? Nabung gua, sekalinya nabung habis, Pak. Habis ya? BO lu ya? Apa tuh BO? Bambang Oktopus. Gak tahu kenapa kali gue untuk nabung manajemen duitnya parah banget sih. Nggak tahu kenapa sampai sekarang gue masih nggak tahu. Nggak ngaruh tuh cewek atau apa segala macam hal apapun itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Karena gue percaya apa yang jadi pemasukan gue itu sesuai dengan pengeluaran gue. Jadi gimana ya? Seandainya gue pun pengen menabung, gue akan meminta Tuhan untuk memberi lebih. Tapi misal gini, lo kemarin udah pernah kerja di PT. Pasti setiap tahun ya gaji PT itu naik. Untungnya gue nggak sampai setahun. Iya benar. Bangsat jadi ikutin tolong. Rusak anjing. Kok gue yang rusak sih itu? Sistem. Salahkan sistem. Aduh, ampun. Bukan bercanda, sistem. Iya itu lu bener-bener kayak habis. Misal nih gaji lu kemarin itu 3.700.000. Setiap ada lemburan dong, nggak mungkin enggak. Yeah. Gaji pokok, gaji bener-bener bersih lu deh 3.700.000. Iya. Lu lembur bisa sampai 4 juta lebih lah. Iya. 4 juta tuh ya. 4 juta deh kita buatin. Itu ada di 300.000-nya. Sisa. Seharusnya bisa dong untuk nabung. Seharusnya bisa untuk nabung karena kan biasanya lu makanya misal 37, ada 300 buat lu tabungin. Nah, tapi kemana? Lu gimana? Iya. Lu gimana tuh ngatasinnya? Lu percaya dengan prinsip ini toh? Semakin besar pemasukan, semakin besar pengeluaran. Gue gak tahu sih. Kalau gue masalahnya tipe orang yang gak tahu anjing, gue megang duit ya udah gue jual. Nah, itu gue juga gitu. Selama kita ada plus, kita ngerasa keluarin aja terus. Pas udah habis baru penyesalan datang. Itu yang bikin anjir. Gue tapi pernah nasehatin orang. Nih basi banget nih asli buat lu nih yang nonton, yang pernah gue nasehatin. Tai bego, gue tukang bokis. Jangan percaya. Buat diri gue sendiri gak bisa. Gue pernah bilang gini ke orang. Lu tuh harusnya bikin usaha gini. Lu kan ada nih satu orang, cewek lah, dia pintar masak. Gue bilang ke dia, lu kan bisa masak, buka usaha lah, apa kek. Bokap lu kerja di PT dan jabatannya udah lumayan tinggi. Coba deh, lu titip aja ke sana, masukin ke kantin. Nah itu nanti uangnya bisa lu tabung. Hebatnya sih lu dengernya anjing. Gue sih lu tabung ya. Ngedengarnya sih seru, kayak wah cahaya apa lagi nih, cahaya ilahiyah. Iya tapi gue sendiri tuh pas lagi gue ngomong kayak gitu kayak bokis. Lu bisa apa anjing, nabung bangsa. Goblok banget anjing. Emang Pak, pas kita ngebayangin kita punya 500.000, kita bisa usaha ini itu. Aktual 500.000, tektokannya kecil Pak. Iya sih. Buat mantulinnya itu ya kan, kita baru mulai aja, belum mulai aja udah habis tuh duit gitu. Tapi gini cuy, nikah tuh butuh duit. Itu nikah tuh butuh duit ya nggak sih? Iya enggak. Bener. Enggak ada yang menyalahkan. Ya harus nabung sih, emang harus nabung dari umuran kita segini. Cuman tolonglah pekerjaan bantu kita dong, nggak ada pemasukan anjing, makanya gue bikin podcast ya. Makanya nonton lah. Tahu lu pada minta next mulu, support. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, bangsat lu. Bodoh. Ngomongin nikah. Aduh.
Lu pacaran dari kapan cuy? Bangsat, lu tak mancing-mancing. Lu pacaran dari kapan cuy? Kita lulus sudah berapa tahun ya hitungan berarti? Lulus SMA, lulus SMP, SD? SMA. SMA. Gue hitungan SMA. SMA itu 2017. 17 4 tahun lah ya. 4 tahun. Gue pacaran dari kelas 3 SMP. Lu hitung dah 3 tambah 4. 3 SMP. Berarti kalau 2014. Iya, sampai 21. Wah, 7 tahun. 7 tahun cuy. Bangsat, sampai jadi Nih, jokes bapak-bapak. Apa nih? 7 tahun. Iya. Lu pacaran sama kredit. Iya. Bapak-bapak ya tolong. Lu yang masih pada bercanda kayak gitu. Pulang. Itu metek sama lu. Goblok, bercandanya tua banget. Masuk grup RT seru tuh. Tapi 7 tahun nih cuy. Dapat apa pasti lu jawab pertanyaan gitu? Bukan 7 tahun. Gimana caranya mempertahanin 7 tahun itu? Nah, ini yang pertanyaan yang sering buat dipertanyakan. Seru. Buat lo yang gagal mulu dalam hubungan pacaran. dengerin dah. Yang pertama, lu kalau pengen tahu seorang wanita, lu jangan pernah nunjukin kelebihan lu di depan dia nih. Emang pas mancing mah oke gitu, tapi pas lu udah jadi, lu jangan pernah nunjukin kelebihan lu, apalagi soal materi gitu ya. Iya. Nah, soalnya apa ya? Kita buat acuan juga ini kira-kira nih kuat nggak nih ngelihat kita yang kondisinya begini gitu. Emang aktualnya siapa sih yang pengen punya pasangan kere gitu sih? Nah, cuma gitu, gua acuannya itu karena mungkin dia udah pernah lihat nelangsa gua, duka gua, makanya gua kayak istilah kata, oh iya nih, belum tentu ada yang mau kayak begini. Iya, maksudnya bapak lu serem banget kan. Gua tahu nih, gua maksudnya temenan sama dia udah lama banget. Iya, Bapak lu serem banget cuy. Kok lu tahu sih? Soalnya bapak lu lebih serem dari gua nih. Asli. Iya bener. Asli. Soalnya bapak lu udah gak ada. Iya. Kenapa? Gua nggak suka kayak gua tuntut. Iya. Lu kalau bisa masih baperan kayak gitu, lu jangan temenan sama orang yang tiba-tiba digituin baper anjing. Diki lu pulang. Enggak usah nontonin konten gua. Iya. Sama yang pengen masuk organisasi gua, ngomong gua punya organisasi nih. Apaan tuh? Namanya bisa lah cari di Google. Apa tuh? Strip Team. Oh Yetim, ngikutin Etim cuy. Yetim Parah. Kalau pengen masuk komen aja Iya. Suruh komen toh. Parah itu ngalahin Etim ya. Yetim masalahnya organisasi paling gede banget nih di Indonesia nih. Bener. Yetim sama PI2. Iya, Cuma jadi belum PI itu gua belum sih alhamdulillah, jangan sampai. PI itu. Buat bapak emak lu yang udah gak ada nih, gabung aja ikut di organisasi kayak dia. Dapat mulu beras anjing. Jangan berlarut-larut bener nggak, hidup terus berjalan, jangan diratapi terus lah. Survive. Kejauhan. Bahasnya kejauhan. So bijak banget kita anjing malam Gini. Gimana? Lo udah 7 tahun ya pacaran ya? Lo masih inget nggak first date lo di mana? Anjing, gue pertama first date, pertama ketemu, pertama kencan. Kencan. Kentu bangsa. First date. Jadi pertama lo kencan sama dia. Tuh gue pertama kencan tuh hitungan gue jujur tau, gue malu-malu tau awal pacaran tuh. Iya. Lo kan gak nih for your information aja. Dia banyak banget dideketin sama temen-temen gue SMP. Yoi, ya ganteng lihat. Anjing ya kita iya. Maaf. Tapi nggak ada ini akhlaknya. Mendingan gue sama nggak ada jelek lagi bangsa. Pertama kencan, kita balik ke pertama kencan. Iya. Anjing. Gimana ya, gue seingat gue tuh gue pertama kencan teh di tukang bakso Malang Cifes, di sini Cifes toh. Daerah Cifes. Orang pada tahu Cifes nggak anjing? Jadi gini, Cifes itu perumahan agak lumayan, ya bisa dibilang agak lumayan kurang rakyat lah ya. Anjing kurang rakyat gitu. Iya. Masalahnya gue beli kopi 7.000. Anjing itu di warkop sumpah bangsat. Kayu banget nih gue di warkop hanya 7.000. Aduh, parah sih itu. Di Bakso Malang Cipes. Bakso Malang Cipes semangkok ceban anjing, itu pertama gue kencan. Itu umur berapa tuh? Gue hitungannya kelas 2 SMA itu toh.
Dia bilang gue pemalu parah, gue introvert cuy. Ya Allah, Radit lu goblok. Kalau Gue di Bakso Malang Cebanan gitu, dengan nyali sekental apapun anjing, dengan keberanian penuh anjing ke Bakso Tapi Malang. gue main sama lu nih. Eh, Lu tuh orangnya putus anjing malunya. Urat malunya tuh putus kalau lu main sama gue. iya sih. Tapi kenapa gitu ke cewek? Gak tahu kenapa tuh. Mungkin karena gue merasa gue ganteng kali ya. Enggak gitu, kalau lu ganteng lu juga gak bakal kayak tensin anjing, udah main bangsat juga. Bangsat. Nggak tahu tuh, bener tuh, gue kalau buat kenalan sama orang baru segala macem pasti cenderung diem dulu, gue ngamatin situasi, ngeliat ya si kontol, situasi kondisi, takut orang lihat. Si kontol, situasi kondisi Takut orang lihat. L-nya Orang lihat. orang lihat. Bercanda ya. Masuk ya. Lucu nggak? Enggak lah. Dia lagi jomblo. Jomblo sih? Boleh lah. Pir, sumpah Pir, parah banget Pir. Enggak bercanda. Supir. Anjing. Habisnya diamuk nih gue nih. Bangsat anjing. Jadi gini cuy, gue kemarin udah sempat buka Q&A di Instagram gue yang followersnya nggak seberapa itu loh. Oh, berapa tuh? Ya dikit lah, dibanding orang-orang yang lain kan lebih hits juga. Nah. Nih, gue kemarin bikin Q&A tuh kayak gini. Pertama lu first date Anjing. di mana? Coba lu buka handphone lu, udah kayaknya tadi udah gue masukin ini gue. Oh iya, Bukan gue. Pertama lu Ada yang jawab di Sentul. Lu ngapain anjing? Pacaran sambil balapan. Jadi lu aduh gimana ya anjing? Gini kan orang balapan gini. Red. Limiter. si nonton sirkuit sambil gede anjing. Jadi di belakang kan ceweknya. Gimana anjing pacaran first date? Goblok. Jawabannya enggak. Gue blokir nih abis ini nih orang. kurang Pak. Parah. Tapi lu percaya tuh pas lu awal SMP lah anjing. Lu pernah pacaran SMP lah pasti. Gue belum pernah pacaran. Gue nggak boleh pacaran sama mama gue. Tai anjing motor lu kan pas rem depannya abis ya. Gue pacaran tuh dari kelas 4 anjing. 4 SD. 4 tahun. 4 SD. Pacarannya masih basi-basi gitu. Pegangan tangan kayak aduh kacau. Hamil gak ya gitu Iya, ya. padahal mah ini sih anjing pegangan tangan lu sama nyokap lu juga pegangan tangan. Bangsat. Apa nih? Biasa. Kopi. Kita minum kopi dulu ya kan. Kopi gua masih banyak kok, nyantai. Sini kita ngopi. Anjing. Ya legalnya dicabut, tapi masih Udah yang legal ya legal, biarin selalu deh. biarkan berlalu ya. Ini cuman buat asik doang ngopi gitu ya. Selama mudah dicari. Parah. Lanjutnya. Kita bacain lagi yang lain. Oh, lagi babak Q&A ya. Iya, kemarin gue jadi ada salah satu podcast sih yang bikin gue kayak wah kayaknya kita bisa nih. Iya. Karena kita udah kebanyakan musuh, nyari temen harusnya. Benar. Gue banyak banget musuh anjing. Gue pengen nyari temen. Ayo lu temenin gue dong. Tai anjing. Gue kebanyakan musuh, mari kita nyari teman. Lebih baik berteman. Iya. Jadi teman-teman gue, teman-teman gue salah anjing. Biasa. Musuh-musuh. Kopi. Musuh-musuh lu. Ada kopi. Enggak, jadi gini. Kemarin gue ngeliat podcast itu Gofar Hilman. Yes. Jadi dia bikin nungguin kan. Bangsat. Bikin podcast gitu lah pokoknya. Nah, dia tuh ada Q&A-nya gitu. Gue mikirnya kayak ya lumayan lah, masih ada beberapa temen gue yang respect sama gue kan. Jadi pas lagi gue bikin Q&A kayak gini tuh ada aja Yang jawab tuh ya. yang nanya. Iya, yang nanya. Q&A emang apaan? Answer and ask. Tanya. Iya. Oh, kasih anjing. Answer anjing. Oh iya, maaf. Asshole nih bohong. Anjing kopinya. Kacau. Tas dulu.
Ngapa yang mau ditoastin anjing? Kopi. ABC tiramisu. Enggak bego. Ini ampasnya langsung turun panas-panas. Bener. Gue rasa gula aren, lu rasa apa? Daun pandan. Buat sponsor kayak masuk. Aman lah. Dia udah cocok lah endorse sama kita ya. Aduh, gue nggak ngomong. Doi yang ngomong. Gimana? Iya, ini jadi gue buka Q&A tuh karena Gofar itu. Sekarang makanya kita bacain aja nih kejadian-kejadian orang-orang yang pertama first date. Cuma kalau misalnya emang garing terus nggak jelas gitu deh pokoknya, Skip lah, ini nggak kepake. blokir nggak ya? Kayaknya langsung laporkan Pak, konten kekerasan mah. Konten kekerasan nih anjing. Tadi kan gue pengen berteman, bukan nyari musuh lagi. Iya sih, kebanyakan musuh lah. Iya, kebanyakan musuh. Gue kalau boncengin sama lu ngeri gue tuh. Kenapa sih? Ngeri tau Si digebukin. anjing. Nih, ada lagi nih. Gimana itu? Di kuburan biar menghayal masa depan. Aduh. Kuburan. First date di kuburan biar menghayal masa depan. Apa tuh? Blokir apa? Dari Nurul, ini namanya Nurul. Teman gua ada Apa? ada agak gede, maksudnya gede mukanya, kan pakai kerudung, gede gitu loh. Nurul emang lu gede. Gede mukanya bulat. Anjing di kuburan ya. Di kuburan. Bangsa. Ngogan. Iya, lu belum pernah kan lu ngedenger berita yang gancet di kuburan. Jadi gancet tuh ininya, motornya nggak bisa di starter, nggak bisa dinyalain lagi. Kalau itu ganda cenut. Bangsa. Kita cari lagi coba gitu ya. Tapi cakep nih Nurul nih. Nggak tahu. Selera orang beda-beda cuy. Iya bener. Enggak, canda Nurul. Gue nggak tahu sih lu cakep apa kagak. Selera orang beda. Sama kata gue biasa. Kalau kagak ngeblokir weh. Jangan tolol. Oh iya, Mau cakep. cari teman. Oh iya bener. Jangan nyari musuh. Iya, musuh kita udah banyak. Ya konten seksual atau. Nih ada nih. Buset, gedein nenek KSB. Apa tuh? Lu Q&A ke gue. Apa promosi? Kita kan jualan biar apa anjing? Kedai nenek KSB. Ya kita tahu lah ya, yang punya kan teman kita nih, yang punya kedai nenek. Jadi Temen namanya ya? Musuh. musuh. Sekarang musuh lu nih. Musuh. Lu sama gue ini lagi nih. Ini Cembasan. nggak tahu siapa tuh. Jadi kata kedai nenek KSB ini, dia ngomongnya di puncak. Dingin-dingin lebih enak. Di puncak dingin lebih enak. Enak ngapain? Coba. Tapi emang sih dingin ya enak. Enak ngapain? Itu pertanyaannya kawan. Kalau menurut lu ngapain? Kalau kata gue sih Kencang. enak untuk makan mie instan. Yeah. Karena kan mie instan itu dijual lah di warpat, di warung-warung pinggir jalan. Jadi untuk mie instan yang seleraku bisa masuk. Apalagi sambil ngewedang. Ngewedang jahe kacau. Atau enggak ini kita ngopi kan. Nah, Jadi kopi, aduh belum masuk lagi sponsornya cuy. iya janganlah anjing. Lu rasa apa toh ngomong-ngomong toh? Ini gue vanilla. Kalau gua rasa pandan masih tadi. Kok bisa berubah rasanya anjing? Tadi itu tahu siapa si Teteh yang ganti kopi gue anjing. Jam berapa ini anjing? Si Teteh masih ada di rumah gue tuh. Bangsat juga. Bisa tuh kayaknya. Si Teteh di rumah gue jam segini anjing. Anjing. Ada ngaco. Ada lagi nih cuy, ada lumayan lah. Main apa? Cakep jelek? Enggak, ada berapa orang ya yang komen Ya, dulu. gua nilai orang kayaknya udah cakep jelek aja sih ini. Ada 40-an lah ya, emang followers gue kan kecil, dikit lah ya. Musuhnya. Jadi 40 lumayan lah. Tamara di semak-semak. Wow. Ngapain tuh anjing nyari dom-doman? Anjing. Cuy, dom-doman anjing. Tahu deh dom-doman. Iya, jadi dom-doman tuh sebuah alat untuk Menggetarkan
Bukan, menggetarkan vibrator aja. Ini apa? Jilbab. Oh. Apa namanya? Jarum pentul. Jarum ya. Dom-doman jarum kan? Iya. Goblok anjing mah. Dia deh, udah ngantuk. Wah, ini semua ini gara-gara kopi. kopi. Ada lagi. Wah, ini harus di-balance sini. Apa tuh dia bilang? Pinggir Kalimalang. Itu juga pasangannya nyewa toh. Buset udah. Lo kalau mau dosa ajak goblok. Jangan sendiri. Emang dikata Kalimalang nggak jadi. Emang ada apa Kalimalang? Jadi Kalimalang itu ada kali, Malang banyak. Jadi harusnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang kiri, barat, daya, selatan, banyak di pokoknya di. Kayak lo belajar silat deh tuh pokoknya Kalimalang akhirnya. Kalimalang. Ngaco. Oh nih ada nih temen ceweknya teman kita yang kemarin. Kita kan bikin podcast sama Tiar. Iya. Ini ada nih ceweknya komen. Bihas. Tahu Has nggak lo? Hasan namanya Dika. Has itu jadi restoran makan kayak McD, KFC. Tapi pasti ada tapinya nih, nggak mungkin enggak. Enggak sih, Has tuh lebih gitu deh, pokoknya gitu deh. Lo tau lah lo. Has tuh lebih murah, lebih merakyat. Dia di Has. Kira-kira dia di Has ngapain? Nggak mungkin enggak sih, yakin. Apa anjing nggak mungkin enggak. Lu kenapa mikirnya udah ke situ anjing? Iya, nggak tahu Nggak juga. mungkin nggak makan. Nggak mungkin nggak makan sih, pasti makan. Cuman pasti ada cumannya. Mampus gue balikin. Cuman laki lu buruk rupa. Anjing dia. harus di ini. Kul, gue punya lagu buat lu Kul, sumpah. Itu ada judulnya. Lakiku, temanku buruk rupa anjing. Cerita lu banget sumpah Kul. Siapa yang nyanyinya? Aduh, Remember of Today. Anjing zaman dulu banget. Orang belum tentu tahu toh Remember of Today. Nonton dia tapi setidaknya kita udah ngecengin lu lah Kul. Terus ada yang bilang Milung Tulung. Jadi gini, gue jelasin dulu. Milung Tulung itu kesingkatan dari mie balung. Balung? Nama daerah? Balung itu artinya tulang. Oh, mie dalam tulang. bahasa Indonesia, iya. Jadi Milung Tulung itu nama daerah. Milung itu terdiri dari mie instan sama tulang. Jadi kayak mie dicampur rica-rica gitu lah. Oh, mie ayam lah anjing, ribet banget. Iya. Mie ayam. Tahu, ini dari Sasa NW Ayewijaya. Boleh. Dia ngomong first date-nya dia itu di Milung Tulung. Sampai sekarang udah nikah, udah mau punya anak 2. Lo kapan? Anjing. Itu pertanyaan yang paling anjing sih. Awalnya curhat sih, gue welcome main curhat, welcome toh. Respect lah ya orang-orang curhat. Endingannya sih, kudu diblokir. Pertanyaannya, lu kapan? Kapan toh? Nikah tuh apa sih sebenarnya? Gue nggak tahu nikah tuh apaan sih, malah bikin ribet tau gak sih? Nikah itu toh Apa anjing? apa ya? Anjing. Nggak jadi gimana ya, itu balik lagi kalau sih. Kalau gue nanti gue nyusul pasti. Cuman gue untuk sekarang gue belum siap lah untuk nikah karena masih banyak tanggungan gue. Gue belum jadi apa-apa ini. Tapi kasih hari lah toh. Kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau nggak Sabtu Minggu dan kalau nggak hujan. Bener. Masalahnya sekarang lagi musim hujan cuy. Parah. Pasti di tempat lu kemarin hujan. Ih, Di tempat lu hujan nggak? hujan lah. Kan tempat gua, tempat lu juga, tempat kita semua. Anjing. Ih, kopi lu kopi apa tuh toh? Ini biasa vanila. Dua lagi nggak usah tetep datang lagi tadi. Gue bikin 2 question cuy. Jadi ada 2 question kayak gini. Iya. Gue kumpulin. Apanya dikumpulin?
gue kumpulin jawabannya. Ada satu lagi cuy. Tadi gue nanya masa tua lo mau kayak gimana? Di saat lo udah tua deh, lo mau kayak gimana? Banyak yang jawab juga sih lumayan. Masa tua ya. Yui. Lu kenapa sih tertarik banget dengan masa tua anjing yang penuh tanda tanya anjing? Karena gini cuy, Kenapa tuh? kita dari sekarang tuh harus nyiapin masa tua, ya nggak sih? Seandainya Masa depan kita. Kalau misalnya lo nggak mikirin kayak gitu, anak lo makan apa? Sabun nyuci helm. itu bisa anjing. Cuci helm sekarang, buat lo yang pada mau cuci helm nih, kedoi aja. Kedoi. Iya. Promo gratis yang dibayar monyet. Slow tau bawa helm lu 25. Ayo orang nggak ada endorse. Jadi dia buka usaha cuci helm. Yes. Kalau lo mau follow, namanya cuci helm sekarang, ntar gue kasih deh deskripsinya di bawah. Miring tau gini apa tau? Nggak mau. Banget gue di bawah. Gue udah kayak YouTuber parah Ih. ini. Siapa yang mau ngedit? Goblok. Anjing. Aduh. Tadi kan lu bilang kan perencanaan anjing. Gue kadang suka bingung sama orang anjing. Kenapa tuh? Yang dia aduh gue nggak tahu ya tuh, ini mungkin pikiran gue doang apa gimana tuh ya. Lu ngapain repot-repot nyiapin rencana sampai halaman 300 sedangkan hidup lu cuma sampai halaman 200. Ngerti nggak maksud gue? Itu balik lagi, yang ngerti. Balik lagi gini cuy, setiap orang itu pasti berekspektasi. Iya sih. Ya mungkin enggak. Pasti gue yang pendek kali ya pemikiran gue. Iya. Nggak tahu, emang dia tolol. Enggak, ini nggak bisa ditoleransi nih, baper gue. Gini masalahnya. Setiap orang itu harus bukan ngebahas sih, memfikirkan masa depannya dia itu bakal seperti apa. Merencanakan. Karena kalau misalnya lu dari sekarang nih, hidup cuma gini-gini doang, anjing. Mau jadi apa lu? Jadi gua. Anak lu dikasih makan apa? Itu aja sih. Terus yang keduanya, sekarang kan banyak banget nih perceraian di Indonesia. Iya. Ya itu terjadi karena hal-hal itu, karena lu tidak memikirkan masa depannya. Itu menurut gue pribadi. Makanya gue berekspektasi jauh tapi tidak ada realitanya. Gimana anjing? Nah, perceraian gue juga ada pertanyaan satu nih tuh. Gimana tuh? Kan kalau kata, lu percaya nggak sih sama, bukan percaya, lu pernah dengar nggak sih omongan orang yang kayak istilah kata, udah lu nikah siapa tahu dengan itu rezeki lu ngalir. Iya. Pernah dengar ya. Kolot lah itu pemikiran kolot lah. Pernah. Pertanyaan gue ke lu sama ke yang lain, seandainya pernikahan membuka rezeki, kenapa banyak yang bercerai karena alasan ekonomi? Anjing dalam. Kenapa bercerai? Korban bangsat. Kenapa bercerai karena ekonomi? Karena gini. Padahal sudah dijelaskan pernikahan membuka rezeki. Ya. Anjing. Menurut gue pribadi nih, nggak iya. tahu deh orang-orang yang lain yang nonton gimana, gue nggak tahu. Kalau menurut gue pribadi gini Jay, kenapa berdebat karena ekonomi kan? Sekarang semuanya butuh makan. Benar sih. Semakin lu tua, semakin lu mikir gimana caranya lu nyari duit, menghasilkan. Apapun apa ya pekerjaannya, apapun kegiatannya, yang penting gue menghasilkan duit. Itu kemarin baru gue bahas sama ada seseorang nih, gue baru bahas kayak gitu, terus dia bilangnya kayak, ya kita harus mikir panjang karena besok gimana gitu. Yeah. Nah, habis itu gue kalau buat gue pribadi, gue mikirnya gini, lu besok punya keturunan, apa lu mau ngeliat keturunan lu miskin sama kayak lu susah, atau di bawah lu lah kasarannya gitu. Sekarang kita balikin pertanyaannya tuh, lu punya dasar apa yakin punya keturunan sedangkan lu belum siap gitu. Lu nikah, lu belum punya ini itu, tapi lu udah punya keturunan gitu. Makanya kita pikirin dari sekarang. Nggak usah dipikirin, nyaprok ini mah. Udi santuy ya, ini namanya juga ngobrol ngobrol tolol. Gue nggak pernah toksik asli. Pasti lu yang nonton pada tahu lah, gue nggak pernah toksik. Kita ngomong ya bahasa KBBI, betul? Apa tuh KBBI? Kamus Besar Bahasa Irlandia. Bangsat. Jangan bangsat ini. Apa?
Terus apa dong? Tidak benar lah. Ya Allah. Kolong merat ini bahas yang tadi cuy. Yes. Balik lagi ya. Kejauhan ya tadi kita bahasnya. Harap saya. Ini tadi gue bikin question lah ke anak-anak gue. Bukan ke anak-anak gue, ke SG gue sih. Sebenarnya gue jatuhnya maksa aja ya di Instagram. Nodong lu ya. Iya, soalnya karena setelah gue bikin question, habis itu gue ngepost lagi nih, gue bilang di slide sebelumnya itu gue bikin question, siapa tahu buat gini. Ya buat lu aja sih yang rasa bermusuhan sama gue, setidaknya lu ngedukung lah anjing, jangan bermusuhan mulu monyet. Capek ya bermusuhan mulu. Udah kebanyakan musuhnya Tito mah, lawan dulu mah nggak level. Gue canda anjing. Iya. Gue secara banyak temannya sih Tito. Ya gimana ya? Iya sih, gue maksudnya gak ada musuh mulu. Iya. Gimana ya, mulut gue maksudnya tata krama banget, berakhlak banget. Mulut gue berakhlak banget anjing. Lu nyari kebersihan dari iman, temui Tito. Balik sini cuy. Jadi Q&A yang gue bikin tua, di masa tua lo, lo ingin seperti apa? Ini ada namanya Firdaus, ya. Firdaus RH. Dia ngomong, ngobrol sore santai di pelataran rumah sama jodoh sehidup semati. Anjing, ngobrol sore santai di pelataran rumah sama jodoh sehidup semati. Daus. Push. Tugas lu kerjain. Udah sehidup semati ah. Hidup semati. Tapi nggak apa-apa sih. Respect gue. Benar. Makasih Daus ya udah ngejawab di Q&A gue. Respect. Jangan lupa subscribe. Subscribe, Us. Firdaus RH, Rinto Harahap. Anjing. Ya Allah. Kami sempel lagi tuh. Tapi gue salut sih sama Firdaus ini. Firdaus ini juga punya podcast bener ya. Oh punya dia. Namanya apa tuh ya? Gue gak disponsorin sama lu, gue makanya gue gak mau jawab. Sorry ya. Mancing doang anjing. Daus ini sih drummer dia. Drummer, kacau. Tapi badannya kecil, anak PB. Shotgun, headshot. Panti Bunaken. Bang. Kenapa lu? Lu udah gak punya bapak ya? Canda bapak. Pokoknya mau regis, ntar ada formulir PDF-nya ya di deskripsi. Astaga, ngaco banget anjing. Ini selanjutnya. Dari Karina Lintra. Pengen belanja, Enggak lihat harga. nggak ngeliat harga. Terus tiap ortu gue masih mau sesuatu gue wujudin. Boleh sih, solehan. Berbakti banget. Karin ini padahal non muslim. Berarti terbaptiskan sekali. Kacau. Bener gak sih? Terbaptiskan. Enggak, berarti lo anak yang keren sih. Cuman lo kalau disuruh ke pasar sama mama lo emang mau. Pertanyaan gue. Lu disuruh nyapu ngepel mau. Ini Karin, enggak usah sosok mantep lu sama orang tua lu bangsat. Yang kecil aja dulu lah. Iya. Gak usah neko-neko. Terus ini ada dari Charlie Hendrawan. Charlie, yes. Ngopi santai bersama teman. Taruh dulu. Ada skut-skutnya apa nih maksudnya nih? Nih gue bacain dulu ya. Ngopi santai bersama teman skut sambil ngejokes ria. Jokes lu sampai mana? Katanya anjing. Lu main-main di sini deh. Kalau misalnya lu emang bener-bener punya jokes mahal monyet. Ya elah, Charlie ST12 Hendrawan. Tua tuh lo kalau nggak Charlie SD12 Charlie Put. Si nyanyi banget Si bangsa. Si nyanyi ya, jokes lu tua monyet. Tapi Charlie ini gue salut sih. Kalau dia basis. Enggak. Dia tuh pemikirannya kacau cuy. Kalau lo kenal cuy. Kapan-kapan gue kenalin deh kalau deh. Pemikirannya kacau. Goblok. Di luar batas orang asli. Anak filsuf parah berarti. Parah. Gue pernah ngebahas sama dia itu tentang feminis. Buset jauh banget pemikirannya dia. Itu lu bisa ngecap dia jauh pas dia berfatwa apa? Enggak, soalnya dia nongkrong di sono, gue di sini, makanya jauh. Si jauh bener, Iya, pakai wireless anjing. Tua, bahasannya tua. Sorry. Joknya tua anjing, maaf. Grup RT. Gue paham gue. Ada lagi cuy ini cuy. Sadrina Kairunisa.
Being crazy being crazy rich menjadi gila kaya. Ya itu. menjadi Crazy gila, rich orang yang kaya. gila kaya. Orang gila kaya. Oke. Orang kaya gila. Apa sih? Kayak gila toh. Kayak gila ya? Berarti itu cuma keinginan untuk kaya yang tidak tercapai sehingga gila. Enggak, masalahnya dia bahasanya bahasa Jaksel, parah. enggak, Inggris biasa. Kalau kan gue British parah. Jadi nggak nyambung. Lu pasti ini dari Google Translate ya, Sadrina. Hey girl. Jadi besok belajar bahasa Inggris lagi lu. Ya, sama tempat gue bangsa. Dua lagi deh. Dua lagi. Emang tinggal 2 anjing. Sedangkan masih banyak tuh. Oh, iya. Rajin gue sepakat banget sih berkuda sambil motong bonsai. Bonsai itu. Gue pengen banget masa tua gue berkuda cuy. Bener sih, gua berkuda sambil manah, Pak. Enggak. Kalau gue Kenapa lu? berkuda sambil ngewe di atas kuda, ngewedang jahe. Jadi ini kan jahe gini-gini. Si nyambung. Si rusak anjing. Si nyambung soalnya emang kuda tuh takaran dari zaman dulu. Iya nggak sih lo? Kayak orang-orang zaman dulu tuh yang benar-benar sukses parah tuh dari berkuda. Iya. Bukan dari berkuda sih, ujung-ujungnya berkuda. Berkuda. Lo lihat Roma Irama, Berkuda. buntung tuh ada sana. Tapi nyambung anjing. Tapi dia berkuda cuy. Bener. Dan pikirannya kayak, wah sukses banget nih orangnya kalau berkuda. Gitu, gue pengen aja sih emang sebenarnya berkuda. Ada lagi nih Ajeng Chandra. Ajeng Chandra. Punya duit banyak, suami ganteng, sudah cukup, Sumbala. Apa tuh? Sumbala. Sumbala Bim. Sumatera Barat Lampung. Apa sih? Jeng ya bener Jeng, kalau misalnya lo komen ke gue deh, daripada gue blokir lu bangsa. Tapi dia bagus, Pak. Punya duit banyak, suami ganteng. Udah, itu cita-cita semua orang, gak cuma cita-cita kamu aja. Cuman anjing mainstream banget. Lu mainnya yang jauh deh Jeng. Canda jauh. Lu mainnya yang jauh deh, biar lu cita-citanya gak kayak gini doang. Kalau ini mah keinginan semua manusia. Lumrah lah. Iya, itu udah biasa banget anjing. Anindita FZN, buset banyak banget cewek ternyata yang komen di gue. Anindita, yes. Bercanda sama suami kayak di awal pacaran, di awal nikah. Ini pertanyaannya, kapan lu nikahnya? Coba. Tapi cakep sih, Tok. Ayo nikah. L nih L. Udah enggak deh, udah enggak. Udah enggak. Sekarang enggak sama temen gue selalu. Tapi emang asli cakep Anin sih. Ya namanya Anin. Ini kita skip aja, sama saya bahaya anjing, cakep banget. Dadah, Din. Salam ke Anin. Anindita Fauzan. Fauzia Nizan. Skip aja anjing. Cakep anjing. Emang cakep. Zahra Aulia Yaul abis. pengen punya panti asuhan, memperdayakan tunawisma. Amin ya Allah. Amin. Kalau amin, oh iya bener. A-nya 2, I-nya 2. Dikobul. Gue baru tahu kemarin itu. A-nya 2, I-nya 2. Oh, anjing. Emang apa tuh? Gak tahu sih. Gak tahu juga sih. Gue cuma dikasih tahu doang. Artinya lu kalau misalnya bakal minta dikabulkan itu A-nya 2, I-nya 2. Katanya. Kalau lebih dikobul, A-nya 3, I-nya 3. Kalau misalnya lu bener-bener dikabul, masuk ke organisasi lu. Strip team. Canda. Bangsat lu, Tok. Canda jarak. Anjing, ini kacau banget sih. Gus Prasetyo cuy. Bagus Prasetyo. Ini temen gue nih. Oh, anjing. Di BJ-in sambil nge-game. Apa tuh BJ? Seperti pernah dengar. BJ tuh Bengawan Jonggol. Jadi dia dengerin Yes, ya. sambil main game kan, ngedengerin lagu Bengawan gitu. Bengawan. Tapi di Jonggol. Mungkin rumahnya dia di Jonggol sekarang pindah. Kan? Nggak mungkin lah kalau blowjob nggak mungkin. Nggak mungkin cuy. Blowjob tuh masalahnya mengandung sara. Konten seksual.
di BJ. Gak mungkin BJ blowjob gak mungkin. Ya nggak Gus, gue tahu pikiran lu kok. Pasti bengawan. Jonggol. Tapi kebanyakan banyak duit sih. Banyak duit pak. Emang duit apa sih anjing? Nggak pengen bahagia anjing? Ya karena duit bisa bahagia katanya. Katanya ya. Ya tahu. Kita belum punya duit aja. Banyak duit. Canda. Bener. Kita harus mindset gitu pak. Kita harus punya duit banyak. Harus banget, harus. Padahal mah aku menangis bangsat lah. ADWHYD masih bisa nyari BO-an sama lu tuh. Bangsat. Bisa gua blokir deh lu ya. Soalnya dia hoax parah cuy. Gua gak pernah kayak gitu-gituan. Anda ahli neraka. Camkan itu. Anda bersama iblis. Panas. Satan bless you. Masih bisa nyari BO-an sama lu. Anjing lu doyan BO anjing. Enggak cuy, BO aja gue gak tahu apaan. BO apa sih? Apa ya? BO. Booking odol. Mesen odol anjing. Anda ngodo Anda siwak mesen anjing. Siwak balol lebih agamis. Kenapa lu bilang siwak itu agamis toh? Karena cuy, ini udah kelamaan nih gue. Pasti lu bakal nungguin juga sih. Kalau lu temen-temen, kalau lu musuh-musuh gue pasti lu gak nonton. Bener. Gak bakal nonton tuh. Gak bakal. Gak bakal. Supportnya enggak paling komen doang. Yang temen biasa baru nonton. Komen pribadi tapi kadang-kadang oh, lu harusnya gini jembut. Emang gue dengerin ya, kagak tolol. Baca Doang, gak ngedengerin. Udah gue kayak anjing lah. bener juga sih. Bener juga nih harus kayak gini nih gue. Anjing otak lu Indosiar. Live delay anjing. Indosiar. Maaf, Indosiar. Jadi pokoknya kalau misalnya lo pengen apa ya namanya ngasih referensi lah untuk the next channel ini, the next channel lagi bangsa Episode selanjutnya. konten buat the next konten, komen aja cuy, jangan cuman kayak bilang iya tuh gue support, iya tuh gue tonton, iya bla 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 bla. Basi. Ditonton gue tahu, cuman gue butuh komen dari kalian karena gue buntu pengen ngomongin apa. Iya bener anjing. Soalnya berita-berita yang naik itu politik semua anjing, gue ngeri. Charlie ini buat lu nih Charlie. Oh Charlie anak politik. Minta bahasannya ke politik mulu. Anjing. Capek banget gue dengerinnya. Apa politik mah? Ih makanya, up banget. Yaudah deh buat lo pada, makasih banyak nih udah nontonin kita ya kan. Buat Tito Ramadhani pamit. Gua Wanjay. Situmorang. Yoi, salam ngotol, ngobrol. Salah.